Anda saat ini mendengarkan siaran dialog interaktif Radio Melawi Raya, Melawi Bicara dengan tema-tema terkini. Selamat mengikuti. Baik pendengar Merah, Anda masih setia di 100,20 FM, tentunya di program acara dialog interaktif Melawi Bicara yang masih membahas berkaitan dengan antisipasi konten-konten dan berita-berita hoax jelang pemilu 2024. Kita masih bersama Pak Borong dari Kominfo Kabupaten Melawi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak yang tadi kita tanyakan berkaitan dengan masyarakat umum, ya kan, yang ingin melaporkan jika ada ditemukan nanti berita-berita hoax berkaitan dengan pemilu, ya kan, tahapan-tahapan pemilu 2024. Nah, itu kemana alurnya dan seperti apa? Apakah memang di satu lembaga saja di Kominfo atau memang seperti apa, Pak? Oke, baik, terima kasih sahabat setia pendengar Radio Melawi Raya dimanapun berada. Ketika masyarakat menemukan atau menjumpai adanya konten-konten negatif, ya bisa menyampaikan laporan baik kepada Dinas Kominfo selaku pejabat pengelola dokumentasi dan informasi pemerintah Kabupaten Melawi, juga bisa langsung menyampaikan aduan kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Melawi. Dan untuk sejauh ini pemerintah Kabupaten Melawi, kita memang memiliki website yang sudah berjalan di daerah kita, tetapi website kita belum tersedia kanal aduan informasi secara online. Yang bisa kita jalani atau yang bisa kami lakukan selama ini masih aduan sifatnya tatap muka. Artinya manakala ada masyarakat yang berkeinginan untuk menyampaikan aduan atau apapun bentuknya, sampaikan kepada kita secara tatap muka ke alamat kantor kita di kilometer 10 Jalan Juang, Jalan Provinsi Kota Baru, kilometer 10 Nangapino. Atau bisa menyampaikan kepada aparat terkait, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Itu, terima kasih. Kalau untuk alurnya seperti itu, Pak, ya. Jadi memang sederhananya datang langsung saja ke kantor Kominfo, sahabat Ramira semuanya, ya, di dekat Bundaran, Pak, ya. Nah, di dekat Bundaran. Nah, di Jalan Provinsi Kota Baru, kilometer 10. Di kantor Bupati, Pak. Oh ya, di kantor Bupati. Nah, Nah, itu ya, kita ralat sahabat Ramira semuanya di dekat kantor Bupati. Nah, itu di dekat kantor Bupati. Kalau ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat dan langsung diproses begitu, Pak, ya. Nah, kalau dari Kominfo sendiri itu untuk memprosesnya kemana alurnya, Pak? Kominfo dalam hal ini kapasitasnya hanya untuk memfasilitasi masyarakat manakala ada aduan. Aduan ini tentunya akan kita tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Lupa tadi saya mau jelaskan, saya tambahkan. Seperti apa? Sesungguhnya masyarakat Melawi, teristimewa sahabat pendengar setia Radio Ramira, pemerintah melalui 3 kementerian sudah menyediakan aplikasi yang bernama SP4N Lapor. Dalam aplikasi ini masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan, informasi apapun itu, ya, yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang ada di tempat masing-masing.
Ya, mungkin salah satu juga tadi terkait dengan aduan yang berhubungan dengan pesta demokrasi. Pesta demokrasi kita, pemilu yang akan datang ini. Ya. Jadi manakala ada informasi, ada konten-konten negatif, berita bohong, kampanye hitam dan lain sebagainya itu silakan ya disampaikan, di screenshot informasinya, lalu disampaikan ya di SP4N lapor itu. Tadi SP4N lapor itu bisa dijangkau oleh siapa saja yang memiliki gadget. Nah, bagaimana untuk alurnya itu, Pak? Apakah membuka aplikasi khusus lagi atau seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Masyarakat manakala berkeinginan untuk itu silakan menginstal aplikasi SP4N lapor ya, dan setelah menginstal di Play Store yang ada di HP Bapak Ibu, nanti ketika berkeinginan ingin menyampaikan aduan, tinggal memanfaatkan saja aplikasi yang sudah terinstall demikian. Nah, itu opsi kedua, Pak, untuk melaporkan ya kan berkaitan dengan konten-konten dan berita hoax yang beredar tentunya. Nah, selain dari datang langsung ke kantor Kominfo di Jalan Kota Baru kilometer 10 ya, atau dekat kantor Bupati Melawi begitu. Nah, kita ketahui ya kan, kita tidak dapat pungkiri ya kan, teknologi sekarang sudah banyak sekali berkembang. Nah, salah satunya ada aplikasi yang bernama AI. Nah, yang mana aplikasi tersebut dapat merubah ya kan atau merekayasa suara satu, kemudian yang kedua mimik wajah, nah kemudian bahasa dan lain sebagainya. Dan sempat ramai juga kemarin, sempat viral juga berkaitan dengan video Presiden Joko Widodo yang menggunakan bahasa Tiongkok. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak ya kan melihat atau menyikapi berkaitan dengan aplikasi yang semakin canggih tersebut, Pak? Baik, terima kasih sahabat setia pendengar Radio Ramera. Memang sadar atau tidak sadar, dan baik saya maupun mungkin seluruh pendengar setia maupun masyarakat Kabupaten Melawi mengakui bahwa kemajuan teknologi informasi telah membawa banyak manfaat di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi dari itu semua tentu juga tidak terbebaskan dari pengaruh-pengaruh negatif. Ya, betul. Kita tahu bahwa AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang kita kenal, bahwa dari sisi keilmuan kehadiran AI ini sangat-sangat besar dampak positifnya. Tetapi sejauh itu memang dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Tetapi kalau kemajuan atau kehadiran AI ini disalahgunakan, ya karena kita tahu memang saat ini banyak para hacker yang bisa memanipulasi sebuah teknologi untuk tujuan yang tidak baik. Salah satunya adalah AI tadi. Sehingga muncul suatu peristiwa seperti yang tadi diungkapkan, bahwa baru-baru ini terjadi peristiwa yang sangat menghebohkan dan bahkan cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia dengan adanya video Bapak Presiden melakukan pidato dalam bahasa Tiongkok, atau bahasa Mandarin yang kita kenal. Jadi itu ya dari sisi pandangan saya, ya tentu
kehadiran AI jangan justru membuat kita patah semangat, ya, tetapi mari kita sambut AI ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, ya, untuk kemajuan, ya, terutama ya anak-anak generasi Z, karena mereka lah nanti yang akan lebih banyak memanfaatkan itu. Ketimbang generasi kita atau generasi yang ada di belakang kami ini. Betul. Ya, jadi AI ini memang peluangnya adalah lebih kepada anak-anak generasi Z sekarang ini. Ya, jadi maka kita berpesan jangan alergi dengan AI. Ya, manfaatkanlah kemajuan teknologi yang ada ini untuk kemajuan, baik untuk membangun diri, membangun sesama, dan ya itu tadi hindari untuk memanfaatkan AI untuk keperluan yang tidak baik. Maka penting ya kami dari sisi pemerintah tidak pernah berhenti untuk menyampaikan literasi ya kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya secara khusus bagi warga masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi yang kita cintai ini. Demikian. Nah, tapi bagaimana sinergitas dari Kominfo Melawi ini sendiri, ya kan, bersama instansi-instansi lembaga-lembaga terkait lainnya, ya, salah satunya media-media cetak dan elektronik, ya, yang ada di Kabupaten Melawi ini untuk menangkal dan mengantisipasi berita dan konten hoax yang mungkin beredar nantinya. Baik, terima kasih. Salah satu tugas dan fungsi kami di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membangun kerjasama antar media. Ya, dalam hal ini media cetak maupun media elektronik. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Melawi selama ini, ya kita telah membangun kerjasama itu dengan berbagai media cetak, ya, bahkan juga sudah pernah melakukan kerjasama dengan media elektronik, ya, seperti Rai TV, ya. Itu semua kita lakukan dalam rangka untuk kita sama-sama bersinergi, ya, menjadi menjadi solusi atas berbagai persoalan yang berhubungan dengan terutama tadi konten-konten negatif. Konten-konten hoax. Tahu bahwa mengapa sinergi ini dibutuhkan, karena tidak jarang juga kita melihat bahwa ada berita-berita atau konten-konten negatif yang berseliweran di media sosial, terkadang juga tanpa melalui sebuah proses proses penelitian yang cermat, ya, terkadang media-media mainstream seperti media cetak itu juga membuat sebuah berita terkait itu. Betul. Terkadang sering juga terjadi hal-hal demikian. Artinya maka kita membangun sinergi ini untuk membangun kesepemahaman sehingga kita bisa mengelola media informasi yang ada di Kabupaten Melawi kita ini dengan baik, dan tentunya juga dalam rangka tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Nah, jika memang ya suatu saat nanti kita berandai, saya ilustrasikan, misalkan nanti ada suatu orang yang misalkan melaporkan bahwa ini memang beritanya berita hoax, ya kan. Nah, kita ilustrasikan satu paslon lah nanti, ya kan, satu paslon yang mereka melaporkan bahwa berita ini terkait dengan pemberitaan mereka bahwa beritanya hoax. Nah, bagaimana upaya dari Kominfo sendiri untuk mengklarifikasi kepada masyarakat, ya kan, membantu mengklarifikasi kepada masyarakat berkaitan dengan berita hoax tersebut. Baik, terima kasih. Sahabat setia pendengar Radio Melawi Raya dimanapun Anda berada, hal-hal yang dapat kami lakukan manakala katakanlah ada sebuah aduan
ada salah satu katakanlah pasangan calon yang melakukan atau menyampaikan berita bohong, katakan demikian, dan itu ada masyarakat yang menyampaikan aduan seperti tadi saya katakan, ada yang memanfaatkan media SP4N Lapor, karena dalam proses penyampaian laporan di media SP4N Lapor itu nanti dia akan terbaca di server induk di kementerian, nanti melalui admin dia akan lempar ke pemerintah sesuai dengan lokus atau tempat aduan, tentunya ke kita, ke Dinas Kominfo. Nah, melalui operator yang ada di kita di Kominfo nanti akan mendistribusikan. Kalau ini kaitannya dengan misalnya tadi ada kandidat yang menjelek-jelekan nama kandidat lain, maka nanti tentu prosesnya kita akan lemparkan aduan ini kepada Bawaslu. Ke Bawaslu. Nanti Bawaslu lah yang akan meneliti, menelaah laporan ini apakah memang mempunyai unsur menghina, menjelek-jelekan atau lain-lain. Mereka lah yang punya otoritas untuk menilai itu. Jadi seperti itulah prosesnya. Tetapi kami jamin, kami pastikan bahwa ketika masyarakat memanfaatkan tadi aplikasi SP4N Lapor ini dengan baik, saya rasa akan membawakan dampak yang baik dalam rangka tata kelola demokrasi yang ada di wilayah kita. Demikian. Nah, mungkin untuk terakhir saya tambahkan. Karena terkadang ada sebuah ketakutan yang ada di masyarakat kita. Nanti kalau saya mengadu, identitas saya terungkap. Nah, seperti apa? Itu. Maka kesempatan ini yang baik ini saya informasikan bahwa aplikasi SP4N Lapor ini dijamin pengadu itu tidak akan diketahui. 100% dijamin tidak akan diketahui. Kerahasiaannya 100%, sangat 100% terjamin. Jadi jangan khawatir, maka manfaatkanlah kanal ini untuk kemajuan kita bersama. Kalau memang ada sesuatu yang tidak baik, sampaikan saja, manfaatkan itu, dan kita juga percaya bahwa lembaga-lembaga yang menangani itu pasti nanti kredibel untuk menangani itu. Terima kasih. Nah, untuk terakhir bisa Anda jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat untuk imbauan segala macam. Nah, berkaitan dengan berita dan konten-konten hoax ini supaya nanti dan mulai dari sekarang tidak ada penyebarannya di Kabupaten Melawi khususnya menjelang pemilu 2024. Bisa dijelaskan untuk dan dihimbaukan kepada masyarakat Kabupaten Melawi. Baik, terima kasih sahabat Radio Ramera, seluruh warga masyarakat Kabupaten Melawi. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika tidak pernah berhenti menghimbau sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat, lebih khusus lagi bagi para pengguna media sosial, agar memanfaatkan media sosial ini untuk kepentingan yang produktif. Nah, untuk bisa menjadi pribadi yang produktif, tentu semangatnya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita jangan pernah untuk berharap orang lain untuk melakukan itu. Saya secara pribadi juga punya komitmen yang sama, dan saya yakin juga rekan-rekan penyiar Radio Ramera juga memiliki komitmen yang sama, bahwa kita siap menjadi garda terdepan untuk menjadi pelaku yang inspiratif, menyampaikan konten-konten produktif yang sifatnya mendidik atau edukatif kepada sesama yang memanfaatkan media teknologi. Baik, Karena itu saya mengakhiri pesan saya ini. Kalau kita tidak bisa menjadi inspirasi, janganlah menyakiti. Demikian. Menarik nih sahabat Ramera semuanya, luar biasa Kalau kita tidak bisa menjadi
inspirasi, paling tidak jangan menyakiti. Luar biasa ya. Dan demikian sahabat Ramadhan semuanya, kurang lebih 1 jam ini ya perbincangan kita berkaitan dengan antisipasi berita-berita dan konten hoax ya jelang pemilu 2024. Nah, pesan kami ya, himbauan untuk semuanya, bijaklah dalam bermedia sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.